Melanjutkan film Lucifer 1 tahun 2019, kisah masih akan tetap berfokus pada Stefane Dumpali, jagoan kita di film yang pertama. Bedanya, cerita akan semakin beradrenalin dengan kehadiran sosok baru yang tak kalah kuat dengan tokoh utama, di mana kali ini cerita diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam di daerah Gujarat, lebih tepatnya di India bagian barat, di mana beberapa tahun yang lalu kelompok ekstremis Hindu India dengan membabi buta menyerang warga muslim tak bersalah. Dan kisah akan berfokus pada seorang sosok ayah bernama Mas'ud. Ini orangnya, tepat pada waktu itu, beliau dan sekeluarga hendak akan melakukan pengungsian ke wilayah yang lebih aman. Namun di tengah perjalanan tersebut, berderinglah telepon dari anak sulungnya yang kini telah menjadi almarhum. Mendapati raut muka kesedihan yang ditunjukkan oleh sang ayah, remaja berambut kribo bernama Zayed mulai merasa tak enak hati akan nasib kakak sulungnya yang kini tidak ikut pergi bersama rombongan mereka. Masin bhai जरूर आएगा. Singkat cerita, Mas'ud dan yang lainnya kini telah tiba di kediaman Subhadra. Beliau adalah wanita Hindustan yang dikenal toleran dan baik hati oleh semua warga di penjuru India. Ini terbukti ketika kedatangan saudara muslim disambut dengan hangat dan diperlakukan sangat baik di tempat ini. नहीं होना था ये सब. Mengetahui peristiwa yang telah terjadi, Subhadra menyuruh para saudara muslim terlebih dahulu beristirahat untuk kemudian keesokan paginya baru akan dilanjutkan dengan diskusi bersama demi mencari solusi agar bisa menghentikan aksi biadab yang dilakukan kelompok teroris tersebut. सबके लेटने का इंतजाम करवा. जी मासी. Sebelum pergi beristirahat, Mas'ud dipanggil oleh Bibi Subhadra yang menyuruhnya untuk menyampaikan pada sanak saudaranya bahwa semua ini bukanlah permusuhan antar agama, akan tetapi ini adalah sebuah konspirasi, suatu kejahatan politik yang mendombakan antar agama demi mencari panggung kekuasaan. कम से कम हमारे बच्चे तो ये समझ ले. अल्लाह आपको सलामत रखे आपा. Belum sempat beristirahat dengan tenang, terdengar puluhan klakson dan sorotan cahaya lampu mobil tertuju pada gerbang wilayah kediaman Bibi Subhadra. Mengetahui hal tersebut, Mas'ud menyuruh sebagian kaum pria untuk segera berjaga di luar, sedangkan untuk ibu-ibu dan anak-anak diperintahkan untuk menutup semua pintu kemudian lekas bersembunyi. Kini sebagian kelompok muslim tengah bergabung dengan kelompok umat Hindu garis lurus bersama-sama menjaga kediaman dari ancaman yang datang secara tiba-tiba ini. Dan ya, sebuah bulldozer mendobrak gerbang tersebut sampai hancur, disusul dengan pasukan bersenjata yang secara jelas mereka terlihat haus akan darah lawannya. Para kelompok teroris ini dengan biadab tega menghabisi saudara seimannya, apalagi para kelompok muslim yang sangat mereka benci, lekas dihabisi dengan cara lebih sadis lagi. Mendengar keributan di luar, Bibi Subhadra mencoba menghubungi petugas keamanan, namun aksinya itu dihentikan oleh keponakannya yang bernama Muna. Ini pematuknya. Ia mengatakan bahwa sudah terlambat karena Balaraj sekarang sudah datang dan berada di tempat ini. वो आ गया है. कौन? बलराज भैया. Rupanya Munalah sosok pengkhianat yang telah membocorkan informasi keberadaan saudara muslim di tempat tersebut kepada Balaraji yang merupakan ketua kelompok ekstremis Hindu yang sangat membenci kaum muslim pada saat itu. Dan Anda akan dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Balaraj adalah adik kandung dari Subhadra sendiri, namun karena dirinya sudah diracuni kebencian dan haus akan kekuasaan, maka dengan tega si pria biadab ini langsung menghabisi katanya sendiri di tempat. Setelah selesai menghabisi semua saudara seiman mereka yang telah berani menyembunyikan kaum muslim, ini giliran para kelompok teroris mendobrak persembunyian Mas'ud dan saudaranya yang tersisa. Di balik lubang kecil di tempat persembunyiannya, Zayed menyaksikan betapa brutalnya aksi yang dilakukan oleh para kelompok ekstremis tersebut. Bahkan ayah, ibu, kakak ipar, bibi, dan semua saudaranya dibantai habis dengan tidak manusiawi.
Tersisa si nenek yang sengaja dibiarkan hidup oleh musuh untuk sebagai saksi akan kehebatan kelompok ini. Alih-alih si nenek berterima kasih karena masih diberi kesempatan hidup, sebaliknya beliau mengecam lebih baik mati berkelang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Selain itu, beliau juga berucap bahwa suatu ketika akan datang cucunya untuk membayar semua kejahatan ini yang tanpa mereka ketahui saat ini sedang melihat dan mendengar kebiadaban yang sedang mereka lakukan. बाकी तुम खुद से जाकर बता देना। Meskipun Zayed berhasil selamat dengan membawa sang adik di gendongannya, namun penderitaan itu belum selesai dan semakin bertambah menderita tatkala ia menyaksikan adik tercintanya sudah meninggal akibat terkena hundusan pedang dari si Balaraj tadi. Di tengah kesedihan atas kehilangan semua keluarga tercintanya, sambil melihat kobaran api yang menghanguskan tempat kelahiran dia, Zayed berjanji bahwa nanti tepat di tempat ini pula, dia akan membunuh sosok Balaraj dengan tangannya sendiri. Saking terlunta-luntanya berjalan tanpa arah dan tujuan, Alkisah Zayed telah sampai di Pakistan yang akhirnya ia dijadikan seorang budak militer. Namun tak lama kemudian, ia diselamatkan oleh the one and only siapa lagi kalau bukan jagoan kita, yaitu Quraisy Abraham. Berpindah pada masa sekarang, tepatnya di kota Karela, para warga sedang asyik membicarakan proyek ambisius pemerintah mengenai pembuatan bendungan yang bisa dikatakan membuat keputusan sepihak, dan lebih parahnya lagi, proyek ini hanya menguntungkan para pengusaha saja. ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പറഞ്ഞു തന്നതിനെ കുറെ പിന്നാമ്പുറം കഥകൾ ആ ചെക്ക് ഡാം പദ്ധതിയെ പറ്റി. Dia adalah Govardan, seorang ahli IT sekaligus YouTuber terkenal yang tinggal di pedesaan wilayah Karela. Dan jika kalian menonton sequel awalnya, sudah barang tentu pasti akan mengetahui lebih dalam siapa sosok ini sebenarnya. Berkat keahliannya tersebut, Govardan mampu membangun relasi dengan pihak cyber pemerintah demi menukar sebuah informasi yang pada saat ini ia terlihat menelpon salah satu pejabat pemerintah yang bernama Kartik. But Karthik, listen. This is important. Kartik rupanya sudah hampir 3 tahun menjalin kerjasama dengan Govardan dalam hal tukar-menukar informasi. Saat ini Kartik lekas menanyakan bagaimana kelanjutan informasi mengenai keberadaan dan kondisi Stephen Nedumpali sekarang. Namun sebelum itu, Govardan malah balik bertanya apa alasannya Baba Baldev tertarik dengan kota Karela. എന്താണ് ബൽദേവിന് പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിൽ താല്പര്യം? Let me see. ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ I'll inform you. Berpindah pada tokoh panggung perpolitikan kota Karela, salah satu kader partai AUF memutuskan untuk memundurkan diri setelah mengabdi kurang lebih selama 14 tahun. Beliau sekarang merasa bahwa kepemimpinan partai di bawah kuasa Jatin Ramdas sudah sangat melenceng jauh dari tujuan utama dibentuknya partai AUF. മതിയായി പീതാംബര. Sedangkan untuk putri sulung mendiang PK Ramdas yang dikenal dengan nama Priya Dasini Ramdas, saat ini ia sedang aktif dalam organisasi yang dibuatnya dengan tujuan melindungi hak-hak wanita dan kesetaraan gender. Wishing every single one of you all the best. Dalam perjalanan, Priya melihat acara kampanye partai oposisi pemerintah saat ini, yakni Partai ASM Akanda Sakti Morci, di mana ketua partai membawakan orasi yang sangat menggebu-gebu. Bahkan dia yakin dengan banyaknya simpatisan yang hadir pada acara ini, maka sudah dapat dipastikan Partai ASM akan menjadi pemenang pada pemilu yang sebentar lagi akan digelar. Jai Bolo! Jai Bolo! Jai Bolo! Sadana Tandana Jai Bolo! Seperti biasa, janji-janji manis ditebarkan oleh mereka dengan lantang akan menghentikan tindak korupsi yang sudah berakar di negaranya, mensejahterakan rakyat, mengolah sumber daya alam sendiri supaya menjadi negara yang semakin maju, dan itu diucapkan dengan mudah tanpa beban, layaknya seperti membuat bala-bala dan bakwan saja. Dan saya adalah tipe orang yang tidak suka manusia bermulut manis, karena sejatinya lidah dan ludahnya sangatlah beracun. കൊടികൾ ഉയർന്നു പാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം. Sampainya di rumah, Priya dikagetkan dengan adanya sang adik yakni Jatim Ramdas yang diketahui sudah lama tidak berkunjung ke rumah keluarganya tersebut. Usut penyausut, kedatangan Jatin ke sana hanya untuk memberitahu kakaknya bahwa dia tidak ingin diatur-atur oleh keluarga Ramdas, mau dia korupsi ke, kolusi ke, bahkan jika dia berpolitik kotor pun, itu adalah keputusan dia untuk bekal kemenangan di pemilu yang sebentar lagi akan diselenggarakan. നാളെ ഞാനൊരു വലിയ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്താൻ പോവാണ്. എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും.
Esok harinya tibalah giliran acara kampanye Partai AUF di mana Justin sebagai ketua partai mengejutkan khalayak banyak terutama para simpatisannya. Di podium ia dengan tegas mengundurkan diri dari partai ini, kemudian memutuskan untuk membuat partai baru bernama Partai AUF PKR. Dan yang paling mengejutkan adalah Jatin Ramdas akan bergabung dengan Baba Balde, pemilik dari partai saingan AUF yang tiada lain adalah Partai ASM. Sedatangnya beliau ke tempat tersebut, seketika bendera AUF semua berganti menjadi bendera ASM. Bagi masyarakat yang paham akan politik termasuk Gofardan, kejadian ini bisa dikatakan sebagai konspirasi yang mengancam keamanan dan kesejahteraan Karela karena Jatin yang memiliki watak hobi korupsi sekarang akan bergabung dengan pengusaha yang ambisius pula. Yang bisa menyelamatkan nasib kota Karela hanya satu orang, yaitu Stephen Nedumpali. Tapi sayang sampai saat ini Gopardan, warga, bahkan saudara-saudaranya pun belum mengetahui di mana beliau berada. വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ASM എന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ 3 രാജഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ Fokus kita akan berpindah pada Badan Intelijen MI6 yang berpusat di kota London. Diketahui orang yang cerdas berkarisma bernama Boris Oliver ini orangnya. Tak lama kemudian ia didatangi oleh anak buahnya bahwa saat ini penyelundupan narkoba berskala besar yang berasal dari Amerika Latin akan dikirim ke Eropa dengan melalui transit terlebih dahulu di pelabuhan negara Senegal. So en route through the fort. Badan Intelijen MI6 rupanya tidak tinggal diam dalam mengantisipasi bahaya yang akan datang ke Eropa karena harus diakui narkoba sangat merusak mental dan fisik penggunanya. Maka dari itu MI6 memasang badan agar jangan sampai barang haram tersebut masuk ke wilayahnya. Bukti nyata yang dilakukan oleh Badan Intelijen ini adalah dengan mengirim salah satu anggotanya untuk menyusup dan memata-matai pergerakan para kartel narkoboy. Selain mengirim mata-mata ke Senegal, MI6 juga bekerja sama dengan Badan Keamanan Dunia dengan mengirim para pasukan untuk menghentikan laju pergerakan para kartel. Tapi ini di luar prediksi ketika para kartel menggunakan rute lain sehingga membuat para pasukan keamanan menunggu mereka dengan sia-sia. Saat para kartel merasa tenang dan menang karena telah berhasil mengelabui para pasukan keamanan MI6, tiba-tiba dan ya, yang telah berani menyerang rombongan para kartel ini ternyata adalah sebuah helikopter tempur. Setelah berhasil meluluhlantahkan rombongan tersebut, sengaja disisakan beberapa orang termasuk agen intelijen MI6 bernama Robert McCarthy dan ketua rombongan para kartel. Ini dimaksudkan sebagai ancaman dan diharapkan sebagai penyambung lidah akan kehebatan pasukan yang menyerang mereka. Dan Anda akan kembali dibuat terkejut ketika mengetahui pemimpin dari penyerangan tersebut adalah Stephen Nedumpali, atau dalam dunia permafiaan beliau dikenal dengan nama lain yaitu Quraisy Abraham. Mengetahui di depannya adalah sosok pemimpin mafia paling disegani di dunia, juga pengendali entitas kekuasaan bawah tanah, yakni Quraisy Abraham, ketua dari organisasi Lucifer Nexus yang paling anti dengan namanya narkoba. Maka dari itu pimpinan kartel merunduk dan memohon agar Quraisy Abraham sudi untuk bisa mengampuninya. Berbanding terbalik dengan Robert McCarthy yang dengan pede dan pededetnya berani berbicara lantang bahwa dia adalah seorang agen MI6 yang sedang bertugas menyelidiki kejahatan para kartel. Tapi tiba-tiba These men took me by force and held me against my
Mari kita perkenalkan pada salah satu sultan asal Afrika bernama Kabuga. Diketahui dia ini adalah pimpinan para kartel di negara tersebut sekaligus pemilik barang haram yang berhasil dihancurkan oleh Quraisy Abraham tadi. Tepat saat dia akan menikmati suasana laut, dia ditelepon oleh Quraisy Abraham dengan memberikan peringatan terakhirnya. Jika dia berani melanjutkan bisnis haramnya di bidang narkoboy, maka peluru di gelasnya nanti yang akan menembus babatoknya. Loh. Siapa yang memindahkan peluru sampai ke gelas Kabuga? Jin Ifrit kah? Di saat yang sama, Catherine menemui Boris alias si atasan meminta agar beliau segera mengambil tindakan tegas atas peristiwa tewasnya Robert McCarthy yang merupakan teman baik Catherine. Namun di sini Boris seolah-olah tak peduli dan malah terfokus terhadap mafia penyelundupan narkoboy. Ini masuk akal sekali karena memang Quraisy Abraham pada saat ini ikut berjasa dalam aksi pemberantasan narkoboy internasional meskipun beliau sendiri merupakan ketua kelompok mafia yang menjadi target buruan para intelijen dunia. KA was after Kabuga and the drug. Robert was only collateral. Kematian Robert McCarthy memicu kemarahan para agen keamanan dunia. Bahkan mereka kembali menuntut Boris untuk segera melakukan tindakan tegas dan melakukan penyerangan pada organisasi Lucifer Nexus yang diketuai oleh Quraisy Abraham. Namun lagi-lagi di sini Boris kembali mengungkapkan pendapatnya bahwa jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun Quraisy Abraham telah membantu mereka dalam operasi penumpasan pengedar narkoboy internasional. He wasn't just Sedangkan di Karela sendiri, Kartik yang mendapat proyek baru dari organisasi Sentriad, yakni organisasi mafia terbesar yang merupakan musuh bebuyutan dari Lucifer Nexus yang membawahi Kabuga dan Baba Baldeb, dan segala aktivitas peredaran narkoboy di dunia, semua ada dalam kekuasaan organisasi tersebut, yang pastinya merupakan musuh bebuyutan dari Lucifer Nexus. Terlihat di sini Kartik sedang memanfaatkan keahlian dari Gopardan untuk menyelidiki mengenai sosok Quraisy Abraham dengan alibi untuk kepentingan dan keamanan negara. This is deeply classified. Setelah Gopardan mendapatkan chip yang terenskripsi dan bersifat rahasia dari Kartik, lantas ia membukanya yang ternyata file-file itu berisikan foto-foto Quraisy Abraham, di mana hal tersebut diteliti oleh Gopardan hingga ia mendapat celah informasi bahwa cincin yang dipakai oleh Quraisy Abraham sama persis dengan cincin yang dipakai oleh Stephen Nedumpali. Penasaran akan hal tersebut, akhirnya Gopardan pergi ke daerah pesisir di Mumbai untuk menemui orang yang diketahui sangat dekat dengan Stephen Nedumpali. Setelah bertemu dengan beliau, Gopardan mengutarakan maksud dan tujuan ia mencari keberadaan Stephen, yaitu untuk memanggilnya segera pulang karena Karela sekarang sedang tidak baik-baik saja di bawah pimpinan Jatin Ramdas, bahkan sekarang malah berkolaborasi dengan Baba Baldeb. PKR പണിതുകൊടുത്ത UFO സ്റ്റീഫനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി ജതിൻ രാംദാസോ അല്ല. Salutnya saya di sini, Gopardan tidak terlalu memperdulikan proyek dari Kartik untuk mengusut siapa sebenarnya Quraisy Abraham ini. Yang jelas, yang ada dalam benaknya adalah bagaimana mendatangkan Stephen kembali ke Karela yang sekarang kondisinya sedang carut-marut. Sadar-sadar kini Gopardan telah berada di New York dan ketika kesadarannya mulai berangsur penuh, dia samar-samar melihat sosok yang tak asing baginya. Kemudian setelah dia mendekatinya, iya, ternyata benar dia adalah Stephen Nedumpali yang ia cari selama ini. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ Pada pertemuan itu, Stephen juga memberitahu Gopardan bahwa saat ini dia sedang dimanfaatkan oleh Kartik untuk mengorek informasi tentang dirinya. Namun di sisi lain, ia berterima kasih atas kepedulian Gopardan terhadap kota Karela. Stephen juga mengatakan bahwa beliau sudah tahu kondisi Karela sekarang sebab ia selalu melakukan pemantauan setiap saat walaupun dari jarak jauh. Ada satu pertanyaan untuk Stephen di mana Gopardan mengetahui cincin yang dipakai oleh beliau sama persis dengan yang dipakai oleh Quraisy Abraham. Apakah kedua sosok ini sama? Stephen hanya menjawab dengan lakukan saja apa yang saya instruksikan, maka seiring berjalannya waktu Gopardan akan mengetahui fakta yang sebenarnya. പല കാലങ്ങളിൽ പല ദേശങ്ങളിൽ പല ആളുകൾ എന്നെ പല പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Setelah menyetujui permintaan Stephen untuk menjalankan permainannya demi bisa menjebak politik sesat Kartik CS, Stephen kembali naik helikopter pribadinya, sedangkan untuk Gopardan sendiri akan kembali dikirim ke India oleh anggota si Stephen.
Sedangkan di Karela sendiri, Jatin Ramdas terlihat merasa gelisah karena dia sendiri masih mempunyai satu ancaman, yakni Stephen Nedumpali yang kini masih belum diketahui keberadaannya. Akan tetapi di sini Kartik memberikan penjelasan bahwa Gopar dan orang kepercayaannya sedang menelisik di mana keberadaan Stephen Nedumpali sekarang berada. പണ്ട് എപ്പോഴോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വെറും ഒരു MLA മാത്രമായിരുന്ന ഒരാൾ ചേച്ചി ബൽദേവിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് സാറിന്. Kembali pada Boris yang hendak akan memasuki ruangan rahasianya, dan di sini kita akan dibuat terkejut tatkala mengetahui bahwa Boris sejatinya telah melakukan kerjasama dengan Quraisy Abraham untuk melancarkan tugasnya. Berlatar di stasiun bank, tepatnya di kota London, para penumpang kereta api cepat dibuat terkejut ketika mendengar suara timer yang disinyalir adalah suara alarm peledak. Maka dengan gercep, para polisi sekaligus penjinak bom datang ke lokasi untuk memeriksanya. Dari jenazah Sergei Leonov alias tangan kanan si Kabuga yang ternyata dihabisi juga oleh Quraisy Abraham, ditemukanlah sebuah chip yang berisikan bahwa waktu dan tempat akan dilakukan suatu pertemuan antara Kabuga si bos kartel Afrika dengan ketua Lucifer Nexus yakni Quraisy Abraham. Contain the coordinates of a location, plus a date and time between the Kabuga cartel and the Quraish Abraham nexus. Ajibnya informasi ini sudah terlebih dahulu diketahui oleh si Gopardan dan berdasarkan instruksi dari Stephen, Gopardan diperintahkan untuk menginformasikan ini pada Kartik bahwa Stephen akan berada di Caracas, Irak untuk melakukan pertemuan dengan orang-orang penting. Stephen is going to meet an African cartel. Endoro deal. Kebocoran informasi lokasi yang sengaja diberitahukan oleh Quraisy Abraham membuat Catherine berantusias untuk pergi ke lokasi tersebut dengan membawa pasukan militernya. Boris memperingatkan Catherine agar jangan bertindak gegabah dan patuhi semua instruksi darinya. Pertemuan ini menjadi sebuah trending topik bagi para hacker dan intelijen antar negara, terutama di situs dark web. Rupanya di Caracas sendiri, Catherine Michelle dan pasukannya sudah lebih awal sampai di lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu. Dan anehnya, Stephen malah menengok ke belakang tepat ke arah kamera pengintai seolah dia sengaja untuk menunjukkan wajah pada dunia bahwa sebenarnya Quraisy Abraham adalah jagoan kita semua, yakni Stephen Nedumpali asal Karela. Pada pertemuan yang sangat menegangkan itu, Kabuga meyakini bahwa Quraisy Abraham akan mengambil jalur damai dan akan bekerja sama dengannya. Namun itu sangat kontradiktif dengan pemikiran Quraisy Abraham atau si Stephen yang maksud sebenarnya beliau datang ke sini adalah untuk menghabisi Kabuga dan antek-anteknya. We never had an understanding, Kabuga. You are very brave, K.A. Oh, very. Catherine yang keras beheng pun melawan perintah dari Boris dengan nekat menyerbu lokasi pertemuan antara Kabuga dan Stephen. Alih-alih bisa masuk ke lokasi, malah ini yang terjadi pada si CCR Catherine. Tak lama datanglah pesan dari Gopardan yang menyuruhnya menginformasikan pada media di India bahwa kini Stephen telah tewas akibat ledakan yang terjadi di Caracas, Irak. Entah Stephen masih hidup atau tidak, yang jelas tempat lokasi pertemuan hancur lebur dan hanya menyisakan cincin yang biasa dipakai oleh Stephen. Berita kematian Stephen Nedumpali seketika viral di televisi dan media sosial sehingga membuat orang terdekat seperti pria dan para kader simpatisan partai IUF dibuat berkabung atas kejadian ini karena mereka telah kehilangan pahlawan dari Karela. Namun bagi Jatin dan para kelompoknya ini merupakan berita yang sangat membahagiakan. Sedangkan untuk si Catherine Michelle yang keras beheng itu, ternyata dia masih ditangtayungan untuk hidup selamat dari maut yang mengincarnya. Namun bukannya lekas beristirahat, wanita keras kepala ini merasa sibuk mencari berita mengenai Quraisy Abraham dan dia merasa tidak percaya masa ketua mafia terkuat di dunia mati begitu saja. It's almost as if he's left.
Untuk menghilangkan seudon Catherine terhadap Quraisy Abraham, Boris melakukan ulti dengan memberikan foto keterlibatan Robert McCarthy dengan Kabuga si kartel narkoboy. Nah, jadi jelas alasannya kenapa Quraisy Abraham menghabisi Robert McCarthy adalah karena Robert telah berkhianat dan bekerja sama dengan para kartel. Robert McCarthy was a double agent, working for the Kabuga cartel. Make sure you burn them when you're done. Fokus kita akan kembali ke kota Karela, di mana pada saat itu para warga di sekitar lokasi pembangunan bendungan akan melakukan demonstrasi penolakan proyek tersebut karena sudah dipastikan itu akan menimbulkan malapetaka. Jika itu nekat dilanjutkan, bisa saja di kemudian hari wilayah di sekitar bendungan akan tenggelam dan itu sungguh menyengsarakan rakyat. Saat ini, pria tengah mendapat panggilan telepon dari adiknya, yakni Jatin Ramdas, yang setelah dicoblos malah masihan bobos, yang setelah duduk di kursi justru jadi tukang korupsi, dan lain sebagainya. Culangungnya, dia meminta pada sang kakak agar besok tidak hadir pada acara demonstrasi jika ia masih mengakui Justin sebagai adiknya. Ini masuk akal, teman-teman. Kalau saja pria besok hadir mendukung acara tersebut, otomatis suara rakyat akan berpindah padanya di pemilu nanti. മകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനും ചെയ്യും. Ya, pria Dasini Putri PK Ramdas akhirnya menunjukkan kebijaksanaannya dengan mendatangi lokasi para demonstran, kemudian menolak penuh atas kebijakan pemerintah akan pembangunan proyek ambisius di bawah kendali si Baba Baldep. Pidato pria yang lembut merasuk ke dalam hati sanubari semua warganya. Putri PK Ramdas ini menegaskan meskipun pemerintah sekarang dipimpin oleh adiknya sendiri, kalau memang kebijakannya akan merugikan masyarakat, tentu pria sendiri akan memasang badan sampai napas terakhirnya untuk membela rakyat. നമ്മൾ തടയും. Di saat semua rakyat bergemuruh mengeluh-eluhkan nama pria Dasini Ramdas sebagai pahlawan Karela, tiba-tiba serangan yang entah dari mana asalnya ditujukan pada wanita hebat ini. Bukannya melindungi pria, komplotan Ladusing yang pro pemerintah sekarang pun malah sengaja mengabaikannya dan menahan para kader partai yang akan mencoba menolong pria. Di tengah kericuhan yang terjadi, para asasin suruhan Baba Baldep mencoba akan menculik dan menghabisi pria, namun itu tidak akan dibiarkan oleh simpatisan sejati, yaitu si brewok Samsul dan para rekannya. Samsul memutuskan untuk membawa Nyonya pria Dasini ke dalam hutan yang ia anggap akan aman dari antek-antek Baba Baldep, namun ternyata mereka malah masuk pada jebakan yang sudah disediakan oleh musuh. Satu persatu rekan si Samsul dibantai. Kini tersisa ia dan Nyonya pria yang berjuang habis-habisan untuk mempertahankan hidup. Akan tetapi sulit sepertinya bagi Samsul untuk melawan musuh yang begitu banyak di hadapannya. Saat nyawa wanita yang pro rakyat ini sedang di ujung tanduk, tiba-tiba ya, melihat dari bayangan dan cincin yang dipakai, sepertinya dia adalah jagoan kita yang bangkit dari kematian. Ya, apalagi selain the one and only, yakni sosok Stephen Nedumpali. Pada momen itu bisa saja para pasukannya menghabisi musuh dengan sangat cepat, namun Stephen menyuruh mereka menurunkan senjata dan membiarkan Stephen menyelesaikan urusan tersebut dengan tangannya sendiri. Gegara musuh telah berani mengusik sang kakak yang sangat dia sayangi. Musuh bersenjata dengan jumlah banyak bagi Stephen bagaikan cecunguk yang merayap di kolong meja dan nah, ini alasan kenapa Stephen Nedumpali alias Quraisy Abraham masih hidup sampai saat ini. Pada waktu pertemuan, semua anak buah Kabuga berhasil dihabisi oleh pasukan Quraisy Abraham, sedangkan untuk si Kabuga sendiri mati tertembak di tangan sang jagoan kita. In hell, Kabuga.
Untuk membuat berita gaduh di dunia perintelijenan, Quraisy Abraham dan pasukannya masuk ke dalam ruangan bawah tanah dan nantinya akan meledakkan tempat tersebut untuk kemudian Quraisy Abraham sengaja melemparkan cincin miliknya agar seolah-olah beliau dan Kabuga tewas akibat ledakan yang telah terjadi. Saat kembali ke desanya, orang pertama yang ditemui oleh Stephen adalah Pak Pendeta yang dahulu telah membesarkannya. Saat ini juga Stephen meminta maaf karena dia masih belum bisa terbebas dari belenggu pertumpahan darah karena dia masih belum menyelesaikan misinya untuk melindungi rakyat dan keluarganya di Karela. തന്നെ നാട് കടത്തിയ കറുത്ത മാലാഖയല്ലേ. Sesuai pesan dari Stephen bahwa sang kakak harus maju dalam pemilu selanjutnya dan itu langsung ia katakan kepada para kader partainya yang itu sontak membawa angin segar untuk nasib partai IUF ke depan. Atas keputusannya tersebut, pria berkata bahwa saat ini bukan ia yang berbicara, melainkan roh ayahnya yang berbicara melalui dirinya. Keesokan harinya, pria akan tampil dalam acara penting partai sebagai pengukuhan bahwa dia akan maju menjadi orang nomor 1 di Karela mewakili partai IUF. Namun sebagian anggota partai meragukan pria yang biasa melakukan pidato dan memimpin organisasi wanita dan panggung politik ini merupakan hal yang jelas sungguh berbeda. Akan tetapi melihat penampilannya saja dengan balutan syal berlambangkan nasionalisme India ditambah dengan perbedaan mencolok yang dilakukan wanita yang satu ini, biasanya para pimpinan partai menggunakan mobil terbaru dan super mewah dan mahal. Kali ini pria hanya menggunakan mobil klasik made in India peninggalan sang ayah yakni P.K. Ramdas. Belum saja melakukan pidato di depan publik, penampilan Nyonya Pria anak dari P.K. Ramdas ini berhasil membius para simpatisan juga rakyat di sana dengan damage positif yang terpancar dari auranya. Yang terakhir ini perbedaan antara pria dan pemimpin-pemimpin lainnya di sana. Pemimpin yang hebat tidak tercipta hanya berpidato di pinggir jalan atau menyewa preman guna menyingkirkan lawan atau memaksa orang mengganti topeng hitam menjadi putih. Akan tetapi mereka harus bisa menyalakan sesuatu dalam diri rakyat tanpa rakyat itu sadari dengan bentuk ketulusan dan kerja nyata. P.K. രാംദാസിന്റെ മകൾക്ക് ജനപിന്തുണ ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ നാടിനെ നന്മയിലേക്കും സാഹോദര്യത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ. Di tengah pidato Nyonya Pria yang berhasil menembus ke dalam hati sanubari rakyatnya, tanpa diduga muncullah beberapa orang dari Badan Anti Korupsi untuk menangkap beliau dengan tuduhan telah melakukan pencucian uang. Namun ketika Pria menanyakan bukti apa yang mereka bawa pada badut-badut rejim ini, mereka hanya epan dan mengatakan jika ini adalah perintah dari junjunan mereka. PMLA Section 19 for money laundering. 5 കേസുകളുണ്ട്. എന്താണ് അറസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ? ഒന്നുമില്ല മാം, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ Sebagai warga yang taat akan hukum dan tidak mentang-mentang dia adalah sebagai pimpinan partai terbesar di negaranya, Nyonya Pria dengan tenang menyodorkan tangannya kepada petugas dan biarkan kebenaran yang akan menjawab nasibnya ke depan. Tindakan terpuji yang dilakukan oleh Nyonya Pria sontak menyulut emosi seluruh rakyat yang ada di sana. Bahkan mereka tidak akan tinggal diam selama masyarakat Karela masih ada. Keadilan untuk Pria Dasini Ramdas pasti akan ditegakkan bersama rakyat. Dan ini adalah bukti sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Sebelum pergi, Nyonya Pria memberikan pidato terakhirnya bahwa para rejim hanya bisa mengikat tangannya, tapi tidak untuk ideologi dan kecintaannya terhadap tanah air yang lebih kuat dari rantai yang mengikat tangannya ini. സംസ്കാരത്തിനും. ജയ് ഹിന്ദ്. Berpindah pada pimpinan dolim yang hobi korupsi, kali ini agendanya adalah bertemu dengan operatornya karena sejatinya dia hanyalah sebagai boneka kekuasaan yang dikendalikan oleh Baba Baldeb. Di tengah perjalanan, rombongan anak buah Baba Baldeb yang membawa Jatim Ramdas tiba-tiba lajunya terhenti ketika beberapa tiang listrik di hadapannya tumbang dan menghalangi jalan. Kemudian saat mereka akan mundur, lajunya pun kembali harus terhenti ketika ratusan sapi menyeberang ke jalan yang mereka lalui. Merasa janggal dengan kejadian yang terjadi sekarang, mereka pun lantas keluar mobil untuk memeriksa keadaan di lokasi sekitar. Namun tiba-tiba
Pada kejadian tersebut, pasukan elit ini berhasil menculik Muna dan Jatin Ramdas, sedangkan untuk Kartik sendiri, ia berhasil lolos dengan cara nyumput alias bersembunyi di bawah kolong mobil. Dengan gemetaran, Kartik menceritakan semua itu pada Baba Baldeb. Entah siapa mereka sebenarnya, yang jelas pasukan elit itu sangatlah hebat dan berstandar tinggi hingga para anak buahnya dibuat tewas dalam hitungan detik saja. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, Kartik mendapat telepon dari Kopardan bahwa Stephen Nedumpali sebenarnya masih hidup. Baba, I think we should. Beberapa jam kemudian, Jatin Ramdas akhirnya tersadar dari pingsannya dan alangkah terkejutnya ia saat laki-laki yang datang menghampirinya tak lain adalah kakaknya, yaitu Stephen Nedumpali, yang saat itu juga memperingatkannya bahwa sekarang Jatin telah keluar dari koridor perpolitikan yang dicontohkan oleh sang ayah. ചേട്ടൻ പ്രത്യേകിച്ച് IUF-ൽ ഒരു അലിഖിത നിയമമുണ്ട്. Tak lama berselang, Stephen menggunakan ponsel Jatin Ramdas untuk menelpon si Baba Baldeb. Sebelumnya si Baba Baldeb ini belum sadar siapa yang berbicara dengannya. Bahkan ia dengan sombongnya berkata, "Apakah kau tak tahu siapa aku sebenarnya?" Maka dengan lantang Stephen berkata, "Kau adalah Balaraj. Bebaskan pria Dasini Ramdas dari penahanan dan bersihkan dari tuduhan yang tidak ia lakukan jika Balaraj masih ingin melihat wajah Muna." ദേവിനോട് പറ, ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് Berpindah di negara Yaman, kita akan diperlihatkan dengan sosok gagah berani orang kepercayaan nomor 1 Quraisy Abraham, dan Anda akan kembali dibuat terkejut ketika mengetahui sosok pasukan elit yang gagah berani ini ternyata adalah Zayed bin Mas'ud. Pada detik itu juga dia ditelepon oleh Quraisy Abraham untuk segera pulang ke India demi membayar janjinya 23 tahun yang lalu untuk membantunya membunuh Balaraj. സയ്യിദ്, 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്കൊരു വാക്ക് തന്നു. Di berbagai wilayah di dunia, Zayed membantu Quraisy Abraham. Selain untuk memberantas peredaran narkoba, misi mereka juga adalah membebaskan orang dari perbudakan. Abraham. Zaid Masud. Singkat cerita, Baba Baldeb alias si Balaraj diberikan lokasi tempat disekapnya Muna, orang yang paling dia sayangi. Tanpa pikir panjang, Balaraj dan semua pasukannya bergegas menuju ke lokasi yang diberikan. Dan jika Anda menonton dengan seksama dari awal, pasti Anda akan tahu di mana tempat ini. Ya, ini adalah kediaman mendiang Bibi Subadra, tempat di mana dulu Balaraj membantai saudara seimannya, juga para saudara muslim termasuk keluarga besar Zayed. Ketika Balaraj dan para anak buahnya masuk, dia terkejut melihat Muna sendirian dengan kondisi yang terluka parah dan... Si Balaraj ngamuk dan nyerenteng karena seketika emosinya memuncak saat adiknya meninggal secara sadis di hadapan mata kepalanya sendiri. Dan setelah itu muncullah beliau, Stephen Nedumpali atau Quraisy Abraham. Dengan penuh percaya diri, si Balaraj menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Stephen, tapi... Bersamaan dengan pintu gerbang yang tertutup, muncullah sosok Zayed yang pada saat ini akan menuntaskan janjinya untuk menghabisi si biadab Balaraj. Dan kita akan dibuat keheranan ketika hanya dengan 2 orang saja mampu melumpuhkan puluhan penjahat bersenjata tajam. Setelah semua anak buah Balaraj tewas, kini tinggal Balaraj sendiri yang diarak masuk ke tengah rawa. Tepat Jaya dulu berjanji akan menghabisinya di lokasi ini. Mendapati Baba Baldeb telah tiada, kini partainya menjadi kacau balau dan selalu membuat makar dan keributan ke sana kemari. Maka dari itu, simpatisan dari partai IUF yang sengaja menyusup ke partai ASM berhasil menembak Babatok si Kartikin Gamawa. Don't care what you do. Do something.
Nah, sekarang kebenaran telah menunjukkan jalannya dan menjawab semua pertanyaan dari rakyat akan masa depan pria dan kota Karela. Hancurnya partai ASM menjadikan partai IWF menjadi partai yang dipastikan menjadi kandidat tunggal yang akan lolos di pemilu nanti. ജനങ്ങളോടും ദേശത്തോടുമുള്ള ഒടുങ്ങാ കടമയാണെന്ന് സത്യം. Bertempat di tengah lautan, Stefan memberikan pilihan pada Jatin. Jika ia ingin selamat, maka bergabunglah dengan sang kakak perempuannya dan membangun kota Karela dengan sepenuh hati. Namun jika tidak, maka dia berurusan dengan Stefan yang jikalau itu terjadi nanti, maka sudah tidak ada ampun lagi baginya. അനുസരണയുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും Tanpa berucap dan memberikan pilihan pada kakaknya, Jatin Ramdas menaiki helikopter yang akan mengembalikannya ke Karela. Namun belum juga panon ini berkedip, tiba-tiba di saat yang sama, Boris, rekan kepercayaan Stefan di MI6, tewas juga dihabisi oleh pimpinan mafia yang dikenal dengan Sentriad. Usut punya usut, ini merupakan aksi balas dendam karena Stefan telah menghabisi Kabuga dan Robert McCarthy yang merupakan tangan kepercayaan Sentriad. Sebelum film ini selesai, bos mafia Sentriad menanyakan dengan siapa sebenarnya dia berbicara, maka dengan lantang beliau berbicara Abraham, Quraisy Abraham. Is this the man himself? അബ്രഹാം ഖുറേഷി അബ്രഹാം. Belum tamat, ending yang sangat mengabrahamkan. Nah, untuk cuplikan Lucifer 3 The Beginning bisa teman-teman lihat di film fullnya ya, supaya tidak membuat kalian liar. Tamat, tusuk sate arang Fir'aun. Cumau, cumau, cumau.